masuk dari orang-orang tersebut yang diampuni oleh Allah di dalam perkumpulan ini. Bagaimana tidak, perkumpulan ini yang kita bahas adalah daripada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu daripada solawat kepada baginda Nabi Muhammad, membaca maulid Nabi Muhammad, membaca sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad, anak cucu keturunan Nabi Muhammad, tentang Syekh Abi Bakar bin Salim, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, siapapun daripada Ahlul Bait dari Bani Alwi yang mereka semua adalah pewaris dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua adalah orang-orang soleh. Mereka semua adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Rasulullah, yang sungguh-sungguh mencintai syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka jalan di jalan Nabi Muhammad, ikut bersama para kakek mereka, guru mereka. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadikan diri kalian bersama orang-orang soleh dari para kaum siddiqin. Allah Ta'ala mengatakan jadikan diri kalian bersama mereka. Allah enggak mengatakan jadilah kalian seperti mereka, itu sulit. Tetapi dikatakan bersama mereka. Ma'as-sadiqin, kunu ma'as-sadiqin. Jadikan diri kalian bersama mereka, di belakang mereka. Kalian gak bisa ngikutin mereka 100%, paling enggak jangan jauh dari mereka. Dengan menghormati, mencintai mereka. Siapa itu mereka? Orang-orang soleh, para siddiqin. Baik itu dari para ustadz yang menyampaikan daripada warisan Nabi Muhammad kepada kita. Dari guru kita, dari kiai, dari habib, dari siapapun. Selama mereka membawa warisan Rasulullah, daripada ilmu tersebut, daripada akhlak tersebut, maka itulah yang kita dapatkan. Maka itulah yang bisa membahagiakan kita. Maka hal tersebutlah emas, harta karun yang bisa kita ambil, kita raih dengan menghormati, dengan jalan di belakang mereka. Bagaimana menghormati mereka? Dengan apa? Dengan mengamalkan amalan yang mereka bawa, dengan mengamalkan ilmu yang mereka bawa, dengan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad yang kita lihat dari mereka, guru-guru kita. Guru kita sholat di musola pakai siwak, di masjid pakai siwak, kita ikutin, dapat pahala sunnah Nabi Muhammad. Pahala siwak udah sunnah, tetapi pada saat pahala sunnah tersebut bersambung dari guru, dilipat gandakan. Kenapa? Sebab ada pahala memakai siwak, ada pahala mengikuti guru, mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh guru kita, dan bersambung sampai Rasulullah. Maka dari itu jangan tinggalkan sunnah sekecil apapun yang dilaksanakan oleh guru kita. Kenapa? Sunnah ada banyak, sunnah Nabi Muhammad luas banyak sunnah-sunnahnya, tetapi kita ambil semuanya nggak bisa. Paling nggak ambil yang kita lihat dari guru kita. Kita lihat guru kita keluar sholat Jumat pakai baju putih, itu sunnah, kita ikutin dia. Kita lihat guru kita keluar dari masjid kaki kiri duluan, itu sunnah. Tetapi pada saat kita lakukan setelah melihat guru kita, sunnahnya jadi berkali-kali lipat. Bukan hanya pahala sunnah, tetapi juga pahala mengikuti guru kita, membantu dakwah guru kita, membantu daripada memberikan warisan Nabi Muhammad, membagikan daripada harta karun yang besar ini, yang mulia ini, yaitu sebaik-baiknya harta karun. Apa itu? Ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, kami para nabi, para rasul tidak meninggalkan warisan dari perak ataupun dari emas, tetapi yang kami tinggalkan adalah ilmu kepada anak keturunan kami, kepada para pewaris kami, kepada para sahabat. Itulah harta karun yang sesungguhnya. Itulah emas dan perak yang sesungguhnya, yang hakiki adalah ilmu tersebut. Lebih utama daripada emas dan juga perak. Dan ilmu tersebut dibawa oleh keturunan Rasulullah, oleh para ulama, para sahabat, sampai dibawa zaman sekitar 350 tahun yang lalu oleh Syekh Abi Bakar bin Salim. Yaitu pada saat Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau membawa ilmu tersebut menjadi khalifahnya Allah, menjadi khalifahnya Rasulullah dengan membawa ilmu amalan akhlak. Tadi kita dengar bagaimana Syekh Abi Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, imam yang besar ini, beliau
bagaimana ijtihad beliau, bagaimana keadaan sehari-hari beliau. Beliau nggak tahu apa yang namanya dunia. Beliau mengatakan dunia di dalam tanganku, kata beliau. Artinya apa? Nggak di dalam hatiku. Betul aku melihat dunia, tetapi seakan-akan itu sesuatu yang murah di tanganku. Kapan saja terlempar, tidak akan bergeming karena dunia tersebut. Yang dilakukan oleh Syekh Abi Bakar bin Salim apa? Setelah mempunyai dunia semuanya, yang dia lakukan adalah dengan berijtihad, tidak meninggalkan daripada qiyamul lail, tidak meninggalkan daripada amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang banyak tidak ditinggalkan, dari mengaji Al-Qur'an, dari beliau menulis, bahkan menulis Al-Quran dengan tangannya. Dari pada saat-saat beliau belajar dengan guru-gurunya, padahal dari kecil beliau sudah dapat bisyarah bahwasanya beliau adalah pemimpin di zaman tersebut. Sudah diberikan bisyarah bahkan sebelum kelahiran beliau. Tetapi beliau tidak bermalas-malasan. Tetapi beliau tidak memandang diri beliau adalah orang yang patut dihormati. Adalah orang yang patut untuk dijadikan guru. Yang beliau pandang diri beliau adalah seorang hamba. Adalah hamba yang betul-betul menghamba karena Allah. Padahal dunia di tangan beliau. Apapun yang beliau inginkan bisa beliau lakukan. Tetapi beliau memfokuskan diri beliau untuk Allah. Untuk menghamba sebaik-baiknya penghambaan kepada Allah. Tahu makna menghamba kepada Allah? Kita sholat menghamba kepada Allah. Akan tetapi apakah penghambaan sholat kita betul-betul sebetul-betulnya penghambaan yang diinginkan oleh Allah? Sebab Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Yaitu maha suci Allah yang telah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Nabi Muhammad dari kota Mekah sampai kota Baitul Maqdis. Yaitu dinamakan bukan Nabi Muhammad, bi'abdihi, hambanya. Siapa itu hamba? Semulia-mulianya hamba. Hamba yang selalu menangis di malam-malamnya karena Allah. Yang sampai kakinya lebam, sampai kakinya terluka. Kenapa terluka? Kebanyakan berdiri, kebanyakan munajat sama Allah. Itulah hamba yang betul-betul hamba. Hamba yang hakiki yang di dalam Al-Quran dikatakan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba yang hakiki di dalam Al-Qur'an dinyatakan oleh Allah, mereka yang jalan adalah yang kalau jalan di atas bumi tidak melihat memandang apapun, seakan-akan mereka itu seperti tanah, seperti butiran pasir, yaitu mereka selalu tawadhu. Palanya itu nunduk sampai melihat kakinya sendiri, saking merasa dirinya bukan apa-apa. Bukan hanya itu sifatnya, 12 sifat dicetuskan, diberitahukan oleh Allah sifat hamba yang hakiki di akhir daripada surat Al-Furqan. 12 sifat yang maha suci, maha agung, maha luhur tersebut. Apakah diri kita bisa menghamba sebagaimana penghambaan hakiki yang dinyatakan di dalam Al-Quran, yang bisa menghamba sebagaimana Nabi Muhammad menghamba, hamba yang hakiki? Yang bisa kita lakukan hanyalah mencontoh mereka, walaupun nggak bisa semua tetapi sedikit. In lam takunu mithlahum fatashabbahu inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kita nggak bisa untuk memenuhi sebagaimana orang-orang soleh beramal, bagaimana mereka berjalan melakukan amalan keseharian, paling nggak kita mirip-miripin diri kita dengan mereka. Paling nggak kita usahakan supaya ada kemiripan, sebab dengan kita memiripkan diri kita dengan mereka, memiripkan diri kita dengan guru kita, memiripkan diri kita dengan Rasulullah, dengan para salaf, maka di situ ada daripada kemenangan dan juga kebaikan di dalam peneladanan tersebut, di dalam kecenderungan tersebut pada saat kita memihak kepada mereka semua. Maka dari itu, kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada turunan Nabi Muhammad, cinta kepada warisan Nabi Muhammad, ini ilmu, ayo kita amalkan apa yang mereka amalkan. Enggak bisa semuanya, sedikit walaupun hanya setetes dari yang kita bisa ambil dari mereka. Kita duduk di majelis ini berjam-jam dari tadi habis isya, paling enggak perlu kita bawa buku tebal-tebalnya kita amalin. Cukup satu amalan dari majelis ini kita amalin. Amalan tersebut bakal menggembirakan kita nanti pada saat pertama kita meninggal dunia. Yang pertama menolong kita, yang pertama menyenangkan kita adalah amalan yang kita istiqomahkan, yang kita selalu lakukan amalan tersebut semenjak kita mendapatkan amalan kebaikan tersebut. Dikatakan
oleh Syekh Abi Bakar bin Salim di dalam kalam beliau, awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna ma zalat tahta liwana. Apakah kalian tahu, kata Syekh Abi Bakar, bahwasanya kami adalah ahlul wafa, orang-orang yang memenuhi janji, orang-orang yang kalau janji gak sembarangan main ngomong nanti kalau datang saya kasih ini, tetapi bohong. Kami betul-betul orang yang memenuhi janji kami. Kepada siapa? Kepada para pecinta kami. Mereka para pecinta kami tidak akan kami biarkan kepanasan, tetapi ada bersama kami di naungan kami. Siapa para pecinta kami? Siapa itu pecinta kami? Yang mengikuti jalan kami, yang mengikuti amalan kami, yang betul-betul di dalam hatinya ada kecintaan. Dikatakan oleh Syekh Abi Bakar bin Salim di dalam kata beliau, di dalam kalam beliau, man akhlasa fi mahabbatina, barang siapa yang betul-betul ikhlas di dalam kecintaan kepada kami, wasadaga ma'ana, dan dia betul bersungguh-sungguh bersama kami, mencintai dengan keikhlasan, maka orang tersebut akan kami bantu nakfihi umurad dunia wal akhirah. Kami membantu perkara orang tersebut di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di dunia urusan sehari-hari, bahkan di akhirat, di hari kiamat kami bantu. Sebab kami seperti safinat Nuh, seperti kapal bahtera Nabi Nuh. Barang siapa yang naik ikut kapal ini, maka dia akan selamat. Dan yang tidak naik dengan kapal kami, maka akan tenggelam dengan larutan, dengan air, ombak yang luas sampai terbenam. Dan enggak ngikut, enggak selamat bersama kami. Barang siapa yang ingin selamat, maka ikuti jalan kami dengan keikhlasan, dengan sungguh-sungguh peneladanan tersebut. Maka dari itu, rugi kita punya guru, kita punya ustadz, kita punya habib, memberikan kita ilmu, memberikan kita jalan, memberitahukan ini jalan yang betul, tetapi enggak kita dengarkan, tetapi enggak kita patuhin. Alhamdulillah tadi kita dengar bagaimana nasihat dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Beliau memberikan nasihat yang sangat indah, mengatakan kepada kita, Syekh Abi Bakar bangun semalaman dari habis isya sampai subuh, sholat subuh dengan wudhu isya. Artinya apa? Artinya beliau enggak tidur dari habis sholat isya. Terus enggak tidur ngapain? Bukan enggak tidur, dia duduk. Kita bayangin aja, itu 8 jam ngapain? 10 jam ngapain kurang lebih sampai subuh? Kalau kita suruh begadang, bisa begadang? Bisa. Tetapi apa yang kita lakukan di dalam begadang kita semalam-malam? Apakah dengan kita duduk-duduk dengan kawan kita, dengan saudara kita? Betul, alhamdulillah, dia mulai. Tetapi kalau hal tersebut kita duduk-duduk, yang kita sebut kebaikan, mendatangkan pahala, alhamdulillah. Tetapi kalau yang didapatkan malah dosa, yang didapatkan malah namimah, yang didapatkan malah ghibah, kita menjelek-jelekkan saudara muslim, dengan kita mendengki kepada sesama muslim di perkumpulan malam kita, apakah hal tersebut akan memberikan suatu keridhaan Allah? Syekh Abi Bakar bangun semalaman, yang dilakukan mengaji Al-Quran, yang dia lakukan jalan kaki dari kota Lisik, kota Inat sampai kota Tarim. Untuk apa jalan kaki tiap malam? Mencuci daripada tempat minum daripada hewan-hewan, mengganti air wudhu, air bak mandi yang ada di masjid, tempat jabiah untuk orang berwudhu mengambil air, itu diganti, dicuci dengan beliau. Untuk apa? Berkhidmat kepada hamba-hamba Allah. Beliau melihat diri beliau adalah seorang hamba, padahal beliau mempunyai ilmu, mempunyai murid yang banyak, tetapi yang beliau lihat, beliau adalah hambanya Allah. Maka suatu hal seperti ini, aku bersih-bersih di dalam kamar mandi masjid, di dalam jalanan ini, maka itu adalah suatu pendekatan kepada Allah, dengan aku menghamba kepada Allah. Sampai di akhir hayat beliau memimpin ziarah ke Nabiullah Hud, itu kurang lebih 40 ziarah am, lebih dari 40 ziarah, sampai di akhir hayatnya beliau sampai ditandu untuk memimpin ziarah ke makam Nabiullah Hud. Ditandu sampai orang-orang berebut untuk mentandu beliau, tarik menarik, sampai kaki-kaki itu saling injek-injekan di bawah, sampai pasir itu mulai mengebul, sampai orang-orang mengambil berkah yang nggak bisa megang beliau, memegang daripada pasir yang habis dilewatin oleh rombongan beliau. Lalu beliau mengatakan apa? Beliau mengambil perkataan Nabi Isa di dalam Al-Quran, in huwa illa abdun an'amna alaih, yaitu dia hanyalah seorang hamba yang kami berikan kenikmatan, kata Allah. Yaitu beliau mengambil bahwasanya aku adalah hamba Allah yang Allah berikan kenikmatan secuil ini, tetapi aku adalah hambanya Allah. Itu yang beliau saksikan di akhir umur beliau, di akhir hayat beliau, di dalam kekuasaan beliau yang sangat luas. Di antara magam para aulia tidak memiliki sedikit pun keinginan di dalam dunia, tidak memiliki sedikit pun daripada
kecintaan terhadap dunia, beliau lupa dengan dunia sampai beliau mengikuti gerbong salaf beliau dan juga masuk kepada jalan guru-guru beliau, yaitu lupa akan dunia dan masuk ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita betul-betul niat dari sekarang kita pulang ngamalin apapun yang bisa kita amalkan, yang kita dengar dari guru kita. Moga-moga kalau kita nggak bisa menyamai Syekh Abi Bakar, paling nggak ngambil satu pelajaran dari Syekh Abi Bakar untuk kita amalkan. Syekh Abi Bakar bangun malam, sholat subuh pakai wudhu isya. Kita nggak usah jauh-jauh ngikutin begitu. Coba kita sholat isya pakai wudhu maghrib. Gimana itu? Habis maghrib jangan keluar. Habis maghrib jangan kongko sama teman kita. Sholat maghrib di masjid, kita duduk, kita ngaji setengah jam. Kita sholawatan, nggak bisa ngaji, sholawatan. Nggak bisa ngapa-ngapain, zikir, nggak bisa ngapa-ngapain, duduk tunggu waktu isya. Sebab di waktu tersebut adalah keberkahan. Kalau kita mau nyari berkah, cari waktu antara maghrib dan isya untuk kita khususkan antara diri kita dengan Allah supaya kita bisa menghamba Allah dengan sebaik-baiknya penghambaan walaupun hanya sedikit. Cukup siang hari kita untuk dunia, untuk anak, istri kita, kita jadikan waktu antara maghrib dan isya kurang lebih 40 sampai 50 menit habis sholat maghrib, habis sholat sunnah untuk Allah. Kita baca rotib haddad, kita baca rotib atos, apapun yang bisa dibaca. Enggak percaya sama rotib, enggak apa-apa. Baca yang inti berani, yang inti bisa. Baca Al-Quran, baca sholawat. Enggak usah kita ribet-ribet, oh ini bid'ah, ini. Enggak usah kita ribetin yang begituan. Kita ngaji, enggak bisa ngaji, cari guru. Enggak ada guru. Alhamdulillah sekarang banyak media sosial. Bisa ngeliatin kita guru-guru yang benar, bisa ngeliatin kita majelis-majelis ilmu. Semoga Allah Ta'ala berikan kita berkah. Semoga Allah Ta'ala jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang mendatangkan keberkahan bagi diri kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, baik mereka yang sudah hadir ataupun akan hadir, ataupun anak-anak kita yang akan keluar nanti dari sulub kita. Kenapa? Sebab kalau kita nggak bisa jadi orang soleh, paling nggak kita niatin semoga anak kita atau anak cucu kita bisa ikut hadir majelis orang soleh, bisa menjadi orang soleh tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala